Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Astuti SE, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Siliwangi dengan NIM PPG 252193111179. Pada hari ini, Jumat 14 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi pembiasaan diri untuk melestarikan lingkungan. Kelas 7 di SMP Top Kid Islamic School Sokaraja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I'm fine too, thank you. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk bisa bertemu dan menimba ilmu di SMP Top Kid Islamic School ini. Oke, kepada ketua kelas Mas Aska, silahkan pimpin doa. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga dengan berdoa tadi kita mendapat keberkahan ya dalam menambah ilmu. Oke, Miss akan absen dulu. Ada hari ini yang tidak masuk? Tidak ada. Alhamdulillah ya teman-teman. Semuanya masuk, semuanya sehat. Alhamdulillah, semuanya sehat. Tetap jaga kesehatan ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran supaya semangat, kita akan ice breaking dulu. Masih ingat tepuk 1, 2, 3, 4, 5? Oke, dengan ini ya, bersuara ya. Are you ready? Yes. Tepuk 1, yes. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, tepuk 5. Oke, siap belajar semuanya? Siap. Hari ini kita belajar materi IPS ya. Oke, untuk yang kemarin materi sebelumnya, ada yang masih ingat kita belajar apa? Belajar apa? Mengenal lingkungan di sekitar kita. Yang kemarin lingkungan itu kan, apa lingkungan itu? Iya, lingkungan adalah suatu tempat di sekitar kita. Ada pencemaran udara, terus di lingkungan kita ada apa lagi? Pencemaran air, pencemaran tanah. Kemarin pada pelajaran sebelumnya teman-teman sudah mempelajari ya, pencemaran udara disebabkan oleh apa? Pencemaran air dan pencemaran tanah. Nah, untuk pelajaran hari ini kita melanjutkan ya, karena kita sudah melihat sudah ada pencemaran udara tercemar, kemudian air juga sudah banyak sungai-sungai yang kotor, sehingga di pembelajaran ini kita adalah pembiasaan diri untuk melestarikan lingkungan supaya lingkungan kita tetap sehat ya, tetap bisa untuk mendukung di kehidupan kita. Yang A, karena lebih bersih dan indah, tentunya lebih sehat ya. Kalau yang B, ya kenapa lingkungan bisa kotor? Karena ulah manusia. Dengan cara apa? Membuang sampah. Iya, lebih tepatnya adalah membuang limbah
ke sungai yang menyebabkan pencemaran air. Kemudian ini ada apa ini? Mobil. Mobil bisa menyebabkan polusi udara. Dari apanya? Dari asap. Asap kendaraan bisa menyebabkan polusi udara. Kemudian ada satu lagi. Oke, ada asap pabrik ya, itu menyebabkan pencemaran udara. Oke, next. Oke, teman-teman coba. Ada yang mau jawab nggak? Pernahkah kamu merasa tidak nyaman saat menghirup udara di jalan yang padat? Bau sesak nafas. Sesak nafas. Yang keras, Mbak? Kenapa? Sesak nafas. Iya, sesak napas. Oke, Mbak Dwi pernah merasakan tidak nyaman saat menghirup udara di jalan raya ya, terutama pada saat mungkin ada kemacetan sehingga kendaraannya berhenti, jadi terasa sesak. Oke, ada yang mau menjawab yang lainnya? Ada? Coba Afnan, bagaimana kondisinya? Kondisinya sangat kotor. Sangat kotor. Iya. Kenapa sangat kotor? Izam tahu nggak? Karena pada buang sampah sembarangan. Oh gitu, karena masih ada orang yang buang sampahnya itu sembarangan, mungkin di selokan ya, sampahnya jadi menumpuk dan kotor, berbau. Baunya nggak enak, terus banyak polusi udara. Oh iya, baunya tidak enak ya, ya, baunya tidak enak karena banyak polusi udara. Oke, sekarang menurut pengamatanmu bagaimana kondisi sungai atau saluran air terdekat dari rumah atau sekolahmu? Siapa yang di sekitar rumahnya ada saluran air? Mengapa kita sebagai pelajar perlu peduli dan ikut bertanggung jawab terhadap masalah polusi udara, air, dan tanah? Coba Nabila, merasa bertanggung jawab nggak? Iya, Miss, merasa. Merasa, ya. Nah, teman-teman, kita belajar hari ini ada tujuannya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan teman-teman itu bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk kerusakan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, bisa menganalisis dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan sehari-hari. Merancang gagasan pembiasaan diri sederhana untuk melestarikan lingkungan di sekolah dan di rumah. Jadi harapannya setelah teman-teman belajar materi ini, nanti teman-teman punya pembiasaan yang baik untuk bisa melestarikan lingkungan. Ada yang masih kadang males buang sampah di tempat sampah. Nah, nanti setelah pembelajaran ini teman-teman juga dinilai sikapnya ya, bukan hanya jawabannya yang benar, membuang sampah harus di tempat sampah, tapi sikapnya nanti membuangnya di sembarangan. Itu berarti belum maksimal ya tujuan pembelajarannya. Beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah aktif dalam pembelajaran ini. Beri tepuk tangan dulu. Terima kasih. Oke, kita masuk pada pengertian pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup adalah upaya untuk menjaga kondisi lingkungan dan meningkatkan daya dukungnya. Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam agar dapat mendukung kehidupan secara berkelanjutan. Nah, sumber daya alam di sini ini terkait kaitannya dengan sumber daya alam berupa udara, air, dan juga tanah. Karena udara, air, dan tanah itu adalah sumber daya alam yang paling penting, paling vital ya. Coba kalau udaranya, pernah dulu ada pembakaran hutan. Jadi di suatu daerah itu penuh dengan asap, sampai-sampai penduduknya harus memakai masker untuk tetap menjaga kesehatan paru-parunya.
ya. Nah, kita nanti akan belajar bagaimana cara menjaga agar udara tetap bersih, ya. Kemudian teman-teman apa yang bisa teman-teman lakukan? Tentunya ini adalah tanggung jawab kita semua. Teman-teman sebagai pelajar, kemudian pemerintah juga bertanggung jawab. Tentunya kalau pemerintah nanti upayanya dalam porsi yang besar, ya. Kalau teman-teman masih dalam porsi yang kecil, tapi tetap harus partisipasi aktif untuk menjaga kondisi lingkungan agar meningkatkan daya dukungnya dari tanah. Oke teman-teman, dari ketiga ini, udara, air, tanah, mana yang paling penting? Semuanya penting. Apa Mas? Semuanya penting. Apa? Semuanya penting. Semuanya penting. Maka dengan bersamaan menjaga air, udara, dan tanah. Oke, sekarang kita masuk pada pelestarian sumber daya udara. Nih, ada masalah nih. Silahkan coba Zaki dibaca, Sa. Nggak tahu, Miss. Tuh. Masalahnya apa, Sa? Masalahnya polusi udara, terutama dari emisi karbon bahan bakar fosil, menyebabkan masalah seperti pemanasan global dan kualitas udara yang buruk atau sesak napas. Miss. Ya. Permasalahannya adalah polusi udara, terutama dari emisi bahan bakar fosil. Jadi kendaraan yang menggunakan BBM. Ada nggak kendaraan yang tidak menggunakan BBM? Sumber energinya dari lainnya? Tidak? Ada? Iya ada, betul. Ada, dari mana? Dari listrik. Oke, dari listrik. Teman-teman sudah pernah melihat motor listrik? Iya, mobil listrik? Ya, masih jarang ya. Nah, itu ini untuk polusi udara itu lebih minimal ya daripada menggunakan bahan bakar yang berupa fosil. Kita lanjut ke pelestarian sumber daya air. Oke, di sini ada masalahnya. Siapa ya yang belum ya? Dwi, Nabila, masalahnya apa Mbak? Banyak sungai di Indonesia tercemar oleh sampah, limbah rumah tangga, dan limbah industri sehingga tidak aman untuk dikonsumsi dan merusak ekosistem. Banyak sungai di Indonesia tercemar oleh sampah, limbah rumah tangga, dan limbah industri sehingga tidak aman untuk dikonsumsi dan merusak ekosistem. Nih, yang teman-teman bisa lakukan sebagai pelajar nih, ya, yang paling simpel saja ini. Penggunaan sabun atau deterjen yang ramah lingkungan. Jadi menggunakan sabun itu secukupnya. Ya, jangan terlalu berlebih. Kalau nyuci sepatu, sabunnya secukupnya. Dari ini ada yang mau ditanyakan? Program kali bersihnya itu berbayar nggak, Miss? Oh, itu biasanya ada dari pemerintah, kemudian nanti warga di sekitar itu ikut membantu. Jadi ininya gotong royong, Mas. Nah, sekarang sumber daya alam yang paling penting ketiga itu adalah tanah. Masalahnya nih, sekarang tanah itu bermasalah nih. Produktivitas tanah menurun akibat dua hal utama. Yang satu, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan sehingga mengurangi unsur hara alami. Yang kedua, timbunan sampah di TPA yang cairannya meresap ke tanah dan mencemarinya. Oke, ini. Sekarang teman-teman bagi ini ya, bagi kelompok ya. Kelompok yang pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Nanti ada LKPD, lembar pertanyaan yang harus dijawab dengan diskusi. Nah, ini LKPD, silahkan teman-teman kerjakan dengan berdiskusi. Karenanya di nomor 1 kan ini mengapa kelompokmu memilih masalah tersebut, jelaskan dan buktikan. Kan harusnya contohnya kan yang ini kan. Iya. Tapi kalau di sini nggak apa-apa.
Ya, ini untuk jawaban nomor 2. Iya, tapi Ya, dicoret saja. Ini masih ada tempat di sini. Ini dipindah ke sini. Kalau salah dicoret. Gantian yang nulis nggak apa-apa. Tuh aku pengen nulis. Lihat soal gamis. karena membuat Ya, ini aksinya apa? Terus ini apakah aksi tersebut bisa menyelesaikan masalah? Nah, gunakan bahasa yang baik dan benar. Membuat. Yang tadi, nah ini aksi pelajar. Diskusikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Aska, Salma, Nafisa, dan Akmal. yang menurut kelompok paling Nah, udara di sekitar kita sudah banyak polusinya Oke. karena membutuhkan banyak orang. Oh iya, melibatkan banyak orang. Ya, karena semakin banyak orang semakin cepat prosesnya. Oke. Oke, kelompok 3. Terima kasih. Polusi udara juga pencemaran lingkungan atau bisa jadi menjadi terjadinya banjir. Polusi udara kita susah bernafas dan juga bisa kita tidak nyaman saat menghirup udara. menyelesaikan masalah di bagian 1. Oke. Yang satu. Insya Allah sudah menyelesaikan masalah di bagian 1. Asal konsisten ya dalam menjaga kebersihan lingkungan ya. Karena mengurangi polusi udara dan membuat udara bersih atau segar. Oke. Tidak membuang sampah ke sungai dan mengadakan kerja bakti atau gotong royong membersihkan sungai. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih teman-teman. Oke, kita kasih tepuk wow dulu ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, tadi sudah dijelaskan materinya, kemudian sudah berdiskusi atau bertukar pikiran dengan teman. Nah, sekarang coba ini adalah LKPD individu. Silahkan diberi nama, kemudian nanti yang sudah dikumpulkan. Kalau udah satu diisi dikumpulkan. Iya. Oke, sudah dikumpulkan. Selesai. Selesai, Mbak? Selesai. Sudah. Thank you. Ini udah. Ini. Sudah?
LKPD berkelompok dan LKPD individu. Oke. Dari pembelajaran hari ini, apa yang teman-teman rasakan? Senang? Tidak senang? Senang apa senang banget? Nabila? Senang, Miss. Senang banget. Senang? Iya, sama. Karena tadi ada beberapa informasi baru ya. Teman-teman jadi lebih tahu bagaimana caranya untuk melestarikan sumber daya alam, baik itu udara, air, dan tanah. Silahkan kebiasaan yang baik itu mulai hari ini dilakukan. Karena kebiasaan yang baik itu harus dilakukan dari hal yang kecil, dari diri sendiri, dan dari saat ini. Jadi tidak usah menunda, besok aja lah. Silahkan dilakukan dari sekarang, dari hal yang kecil, dari diri sendiri ya. Oke, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Oke, keterkaitan manusia dan lingkungan. Pelajaran ini menegaskan inti dari pembelajaran IPS, yaitu adanya hubungan timbal balik yang sangat erat antara aktivitas manusia dengan kondisi lingkungan alam. Tentunya kalau misalnya airnya bersih, juga aktivitasnya akan lancar ya, akan sehat, nggak di badan nggak ada yang gatel-gatel karena kualitas airnya bersih. Kemudian udara juga, kalau kita ke jalan raya kemudian ketemu asap kendaraan bermotor, sesak napas, nah itu kan akan mengganggu aktivitas manusia, jadinya sesak napas, harus beli obat dulu dan sebagainya. Masalah seperti polusi udara, pencemaran air, dan kerusakan tanah disebabkan oleh tindakan manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, pembuangan limbah, dan penggunaan pupuk kimia. Dampak aktivitas manusia yang tidak bijak telah menimbulkan masalah serius pada 3 sumber daya vital. Udara tercemar oleh emisi karbon menyebabkan pemanasan global dan mengganggu kesehatan. Air tercemar oleh sampah dan limbah menjadikannya tidak aman dan merusak ekosistem. Tanah akan kehilangan produktivitas akibat bahan kimia dan polusi dari sampah. Oke, selanjutnya ini pentingnya pembiasaan diri. Kesimpulan terpenting adalah solusi pelestarian lingkungan dimulai dari diri sendiri ya. Kemudian ini aksi nyatanya, nanti teman-teman silahkan dilakukan ya, karena sudah belajar IPS pembiasaan untuk menjaga lingkungan, jadi nanti diterapkan. Silahkan. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak? Oke, terima kasih teman-teman sudah antusias belajar IPS pada kesempatan kali ini. Oke, selanjutnya kita berdoa ya, doa pulang. Nanti. Kemudian. Ya, tak lupa Miss Yanti mengucapkan mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Teman-teman lebih semangat dalam belajarnya ya. Ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada? Nggak ada. Oke, Miss Yanti tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.